Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mela Karmela dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumpun-rumpun metode pembelajaran. Model-model pembelajaran dalam rumpun pemrosesan informasi bertitik tolak dari prinsip-prinsip pengolahan informasi, yaitu yang merujuk pada cara-cara bagaimana manusia menangani rangsangan dari lingkungan hidup, mengorganisasi data, mengenali masalah, menyusun konsep, memecahkan masalah, dan menggunakan simbol-simbol. Beberapa model pembelajaran dalam rumpun ini berhubungan dengan kemampuan pelajar peserta didik untuk memecahkan masalah. Dengan demikian, peserta didik dalam belajar menekankan pada berpikir produktif. Sedangkan beberapa model pembelajar lainnya berhubungan dengan kemampuan intelektual secara umum. Dan sebagian lagi menekankan pada konsep dan informasi yang berasal dari disiplin ilmu secara akademis. Yang termasuk pada rumpun model-model pembelajaran ada 4. Rumpun 1, rumpun model pembelajaran pengolahan informasi. 2, rumpun model-model pembelajaran individual. 3, rumpun model-model pembelajaran sosial. 4, rumpun model-model pembelajaran perilaku. 1. Rumpun model pembelajaran pengolahan informasi. Yang pertama, berpikir induktif. Model ini ditunjukkan untuk pembentukan kemampuan berpikir induktif yang banyak diperlukan dalam kegiatan akademik dan diperlakukan dalam kehidupan secara umum. Yang kedua, latihan inquiry, yaitu model ini dirancang untuk melibatkan siswa dalam berpikir sebab akibat dan melatih mengajukan pertanyaan secara objektif dan tepat. Yang ketiga, konsep attainment, dirancang untuk mengajarkan pembentukan konsep dan untuk membantu siswa menjadi lebih efektif dalam belajar konsep, kemampuan berpikir induktif. Yang keempat, strategi mengingat dan menerima informasi. Ini dirancang untuk membantu guru dalam menyajikan bahan pelajaran dan cara-cara membantu siswa baik secara individual maupun secara kooperatif dalam mempelajari informasi atau konsep. Kelima, perkembangan kognitif. Model ini bertujuan untuk membantu guru dalam pembentukan kemampuan berpikir atau pengembangan intelektual pada umumnya, khususnya berpikir logis. Kemampuan ini dapat diterapkan pada kehidupan sosial dan pengembangan moral. Yang keenam, advanced organizer. Model ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan pengolah informasi dalam kapasitas untuk membentuk dan menghubungkan dengan pengetahuan baru pada struktur kognitif yang telah ada. 7. Synaptics, dirancang untuk membantu siswa berbrainstorm dalam kegiatan pemecahan masalah dan menulis untuk memperoleh pandangan baru terhadap suatu topik berdasarkan banyak hal dari lapangan. Rumpun model pembelajaran individual. Yang pertama, pengajaran non-direktif. Model ini menekankan pada kemitraan guru-siswa. Guru berusaha membantu siswa memahami perannya dalam pendidikan mereka sendiri. Model ini juga menekankan pada pembentukan kemampuan belajar sendiri untuk mencapai pemahaman dan penemuan diri sendiri sehingga terbentuk konsep diri. Yang kedua, latihan kesadaran. Model ini berguna untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas seseorang dalam mengeksplorasi dan menyadari pemahaman diri sendiri. 3. Sistem konseptual. Model ini dirancang untuk meningkatkan kompleksitas pribadi dan fleksibilitas. Keempat, pertemuan kelas. Model ini ditunjukkan untuk pengembangan pemahaman dan tanggung jawab pada diri sendiri dan kelompok sosialnya. Kemudian rumpun model-model pembelajaran sosial. Yang pertama, kerja kelompok. Model ini dirancang untuk memberikan bimbingan kepada siswa untuk mendefinisikan atau menemukan masalah, menggali berbagai pandangan terhadap masalah, dan belajar bersama untuk menguasai informasi, ide, dan keterampilan yang secara simultan mengembangkan kompetensi sosial. Kedua, jurisprudensial. Model ini dirancang untuk melatih kemampuan mengolah informasi dan menyelesaikan isu kemasyarakatan dengan kerangka acuan atau cara berpikir
jurisprudensial, ilmu tentang hukum-hukum manusia. Yang ketiga, bermain peran. Model ini dirancang untuk mengajak siswa dalam menyelidiki nilai-nilai pribadi dan sosial melalui tingkah laku mereka sendiri dan nilai-nilai yang menjadi sumber dari penyelidikan itu. Bermain peran juga membantu siswa mengumpulkan dan menata informasi mengenai isu-isu sosial, mengembangkan rasa empati kepada teman, dan mengembangkan keterampilan-keterampilan sosial siswa. Ini rumpun model-model pembelajaran perilaku. Yang pertama, Mastery Learning, Direct Interaction, dan Social Learning Theory. Bahan-bahan yang akan dipelajari siswa dipecah dalam unit-unit yang sederhana sehingga yang kompleks. Bahan yang dipelajari siswa umumnya dipelajari secara individual melalui berbagai media. Yang kedua, self-control. Model pembelajaran ini mengandalkan pada bagaimana siswa harus berperilaku dan siswa belajar dari dampak perilaku tersebut, serta mengendalikan lingkungannya sehingga perilaku tersebut dapat produktif. 3. Learning from simulation. Dalam situasi tertentu, individu akan memodifikasi perilakunya sesuai dengan masukan yang diterima dari lingkungan. Mereka akan menata lingkungannya dan pola responnya dengan masukan-masukan dari lingkungan. Yang keempat, the condition of learning. Model ini menekankan pada hasil belajar apa yang diharapkan dari tugas atau fungsi instruksional guru. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.